Puji Tuhan, siap belajar semuanya. Haleluya. Oke. Ceki jawab dulu, kenapa kita belajar tentang Musa? Kenapa, Cek? Ini supaya seorang di IG supaya tahu. Kenapa? Satu tokoh pemimpin. Oh, dalam kita akan belajar tentang kepemimpinan Musa. Iya. Betul. Belajar tentang kepemimpinan Musa. Baik. Shalom semua, selamat malam yang di Indonesia, di Australia. Selamat siang yang di Eropa, di Belanda. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi yang di Amerika. Haleluya. Kita semuanya mau belajar hari ini tentang hidup Musa. Nah, Pak Pendeta Jeki Misa yang memilih tema ini menekankan supaya kita belajar tentang pola kepemimpinan Musa. Ada ada penulisan yang sangat jelas. Musa itu dimulai dari peristiwa apa? Nah, ini penting sekali. Orang-orang tua, papa mama, yakinkan anak-anak kita untuk, ya kalau kita yang sudah menikah, anak-anak sudah besar, ya jangan merasa bersalah kalau baru mendengar tentang hal ini. Tapi anak-anak kita yang belum menikah, kita masih punya kesempatan untuk menyadarkan mereka. Ada istilah dalam bahasa Inggris, history maker. Saudara, orang yang berbahasa Inggris kalau mendengar kalimat history maker, dalam bahasa Indonesia pembuat sejarah. Tapi beda konteks antara kita yang berbahasa Indonesia kalimat pembuat sejarah dengan kata history maker bagi orang-orang yang berbahasa Inggris, ya. Nah, semua orang tua itu sangat berharap, sangat memimpikan, sangat merindukan anak-anak mereka itu menjadi history makers, pembuat sejarah. Nah, lawan katanya history makers itu trouble makers. Lawan katanya pembuat sejarah adalah pembuat onar, pembuat rusuh. Nah, Musa adalah pembuat sejarah. Wah, ini seru sekali. Tidak ada nama lain di seluruh dunia ini selain Musa yang namanya itu memenuhi hampir semua buku yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia. Yang paling top, ranking pertama. Musa nama ini ada di semua buku hukum di negara mana saja. Tolong dicatat. Kalau orang bicara hukum, hukum pidana, hukum perdata, ya pokoknya hukum, maka nama Musa ini harus disebut. Sebab dalam sejarah, jadi nggak cuma di Alkitab, dalam sejarah dunia, Musa ini orang pertama yang menulis akarnya, fondasinya, hukum pidana dan hukum perdata di dunia. Jadi sebelum Musa tidak ada orang yang pernah menuliskan akar-akar hukum yang diperlukan oleh manusia. Sehingga sebelum Musa menuliskan sumber hukum pidana, akar hukum perdata, maka istilah zaman itu manusia memakai hukum rimba. Apa arti hukum rimba? Artinya siapa kuat dia menang. Maaf, itulah hukum binatang.
Siapa yang kuat, makan yang lemah. Dan terus begitu. Saudara, maka itu Keluaran pasal 20. Ketika 10 bagian akar hukum pidana dan hukum perdata diberikan oleh Yahweh Tuhan kepada Musa. Sejak hari itu dunia mengalami perubahan. Nah, sampai hari ini orang bicara hukum harus bicara tentang tulisan Musa. Wih, luar biasa. Dalam bahasa Inggris, Musa disebut the lawgiver. Seorang yang memberikan hukum bagi umat manusia, the lawgiver. Nah, setelah itu Musa menulis tentang hukum-hukum pertanian, tentang struktur tanah, tentang mengolah tanah, menanam apa saja itu tulisan Musa. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan darah itu nggak boleh dimakan. Jauh sebelum ada pengetahuan modern. Nah, kenapa manusia nggak boleh makan darah? Dan itu Musa yang nulis. Jadi sumber akar hidup sehat itu juga tulisan Musa. Jadi literatur tertua di dunia tentang hidup sehat, pola makan sehat, itu Musa. Wih, luar biasa. Kenapa darah nggak boleh dimakan? Jauh sebelum ada ilmu pengetahuan, ya, yang membuat dunia sadar. Sebab semua jenis penyakit, semua dari penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang paling berat, ternyata penyakit itu adanya di dalam darah. Maka itu sampai hari ini dokter-dokter hewan untuk bisa mengetahui binatang itu sakit apa, periksa darahnya. Begitu pula kita manusia. Dokter akan akurat mendiagnosa satu penyakit setelah periksa darah. Nah, dari situ dunia tahu mengapa Yahweh Tuhan Bapa di surga melarang kita makan darah, karena itu tempatnya penyakit. Jenis-jenis binatang apa yang boleh dikonsumsi oleh manusia untuk memiliki protein hewani, dan yang nggak boleh dimakan daging apa saja. Musa adalah orang pertama yang menuliskan itu. Maka itu dalam jurnal internasional nama Musa paling banyak ditemukan. Musa, penemu ini, penemu itu, literatur tertua. Nah, ini namanya pembuat sejarah yang dunia mengakui. Nah, cuma sayangnya ini lagi, Musa dirusak oleh agama. Maaf, Musa dirusak oleh agama. Hidup Musa, nama Musa dirusak oleh agama. Padahal bukan begitu. Biarlah Musa itu Musa. Nggak usah bicara Musa itu orang Yahudi, orang Kristen itu orang. Nggak usah bahas itu. Pokoknya Musa itu Musa. Ya, jelas ya. Ini konsep yang penting di dalam hidup kita. Musa itu Musa. Nggak usah dicari agamanya apa. Nah, agama itu memang merusak sekali. Nah, kita buka Keluaran 2 ayat 1. Maka itu orang tua, papa, mama, ingatkan anak-anak kita supaya anak-anak kita melahirkan history makers, pembuat sejarah. Dimulai dengan pernikahan yang benar. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Terjemahan yang lain. Ada seorang laki-laki dari suku Lewi yang memperistri, ya, seorang perempuan keturunan Lewi. Sebermula maka seorang laki-laki daripada isi rumah Lewi
pergi mengambil seorang anak perempuan Lewi akan bininya. Pada masa itu seorang laki-laki dari suku Lewi kawin dengan seorang wanita dari suku itu juga. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Semuanya sama. Saudara, kita nggak bahas tentang Lewinya, ya. Tapi kita lihat siapa Lewi. Lewi itu adalah suku yang ditetapkan Tuhan karena di antara 12 suku ketika Yahweh Tuhan marah, ya, ketika mereka menyembah patung anak sapi, itu di Keluaran 32, nanti saudara lihat. Nah, di dalam Keluaran 32 ketika Tuhan marah karena mereka menyembah patung anak sapi. Dalam murkanya Tuhan berkata, begini aja dah ya. Siapa dari kalian 12 suku yang tetap mau berpihak kepadaku, kata Yahweh Tuhan. Dari 12 suku cuma suku Lewi yang berpihak kepada Tuhan. Nah, sejak hari itu maka Tuhan memutuskan suku Lewi lah yang berhak turun-temurun melayani Yahweh Tuhan. Nah, itu sejarahnya. Tapi dari awal memang Tuhan sudah melihat suku ini luar biasa hatinya. Nah, jadi begini anak-anak kita. Orang benar harus menikah dengan orang benar. Orang yang lahir baru harus menikah dengan yang lahir baru. Nggak harus Kristen. Belum tentu orang Kristen itu lahir baru. Belum tentu. Maka itu saudara penting sekali anak-anak kita bertemu dengan yang seiman, yang satu roh. Supaya lahir pembuat sejarah. Ya, ayat 2. Apa yang terjadi? Keluaran 2 ayat 2. Apa yang terjadi? Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Bayi itu elok. Saudara nggak usah diskusi masalah kata cantik, karena ini dulu dari bahasa Melayu, ya. Elok terjemahan yang lain. Semuanya bayi itu amat bagus. Mana ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, nah, sudah sama semuanya. Nah, waktu itu nama asli Musa enggak ditulis. Karena yang memberi nama Musa itu putri Firaun. Yang artinya diangkat dari air. Ya, jadi pada awalnya kita enggak tahu siapa nama pemberian nama dari orang tuanya Musa ini siapa. Enggak ditulis. Oke, kita enggak bahas masalah itu. Tapi yang penting seorang laki-laki yang takut akan Tuhan harus menikah dengan yang takut akan Tuhan. Yang satu roh, sama-sama lahir baru, penuh Roh Kudus, ya, hidupnya sama-sama satu visi, maka lahir keturunan ilahi. Nah, dari kisah ini kita melihat, saudara, saya guru sekolah minggu. Kalau saudara baca ke Ibrani 11 tentang daftar tokoh-tokoh iman, wah, luar biasa. Ternyata nama Musa itu yang paling banyak ditulis dengan sekian banyak ayat. Dulu saya mikir waktu belajar Ibrani 11 pasti Abraham. Ternyata tidak, Musa. Nah, saya ini pernah jadi guru sekolah minggu. Saya kagum melihat hidup Musa. Bayangkan sejak umur 3 bulan. 3 bulan. Nanti saudara baca ya dari Keluaran 2 itu terus. Sampai umur 40 tahun. Nggak main-main. Dia hidup dan dibesarkan di keluarga tukang sihir, yaitu keluarga Firaun. Dan macam-macam kita tahu semuanya. Tapi aneh. Dari bayi 3 bulan sampai umur 40. Musa tidak pernah terpengaruh
dengan kehidupan ibu angkatnya, opa angkatnya, Musa nggak terpengaruh. Dengan semua orang-orang Mesir, Musa nggak terpengaruh. Nah, saya tuh coba cari. Ya, ini guru sekolah minggu. Kira-kira guru sekolah minggunya siapa ya? Ya, coba. Kira-kira guru sekolah minggunya Musa ini siapa ya? Sampai iman Musa luar biasa. Nah, coba saudara temukan nanti di Ibrani 11 ada kalimat ini. Karena iman Musa itu demikian. Karena iman Musa itu begitu. Karena iman, karena iman, karena iman. Itu kan dahsyat. Dari siapa imannya? Nggak ada sekolah minggu. Bahkan selama di Mesir, Musa nggak ada saudara seiman. Tolong catat. Selama di Mesir, Musa tidak ada saudara seiman. Tidak ada. Sendiri. Kok nggak terpengaruh dengan sihir, kuasa-kuasa gelap Mesir. Weh, yang luar biasa itu. Kok nggak terpengaruh? Dari mana itu? Saudara, dahsyat sekali. Nah, ternyata dimulai dengan ayat ini. Ayat 6, Keluaran 2 ayat 6. Coba saudara perhatikan supaya kita jadi tahu. Ya. Ketika dibukanya keranjang itu ya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah ayat 6an satu terjemahan aja, karena papa akan baca agak panjang ya. Dan dilihatnya, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Loh, bayangkan. Padahal papanya putri ini yang menemukan bayi Musa itu tahu hukum yang dibuat oleh papanya. Bayi Ibrani laki-laki harus dibunuh. Nah, ini yang kerja Tuhan luar biasa. Walaupun dia tahu bahwa ini bayi orang Ibrani, kok dia bisa jatuh cinta pada bayi ini? Lanjut ayat yang ke-7. Ya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Nah, jadi Miriam itu ketika dia lihat ibunya menghanyutkan bayi Musa ini adiknya, dia sayang adiknya. Tapi mau nggak mau harus dibuang karena takut dibunuh. Nah, ternyata kakak perempuan ini ngikutin kemana keranjang ini. Tiba-tiba dia melihat di tepi sungai Nil itu putri Firaun sedang mandi. Ya, zaman dulu kali masih bersih, nggak sekotor sekarang ini. Saudara, ketika dia lihat, aduh, nah ini yang luar biasa. Kakak ini hebat. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, anak ini nggak bohong loh. Kakak ini nggak bohong. Bukan berkata untuk, ya, dengarkan. Aku kenal ibunya. Tidak. Perlu nggak inang yang menyusui? Ini hikmat luar biasa. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Wah, dapat berkat lagi. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Jadi pagi diambil oleh ibunya, disusui, sore dikembalikan kepada putri Firaun, besok balik lagi. Saudara, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Wih, luar biasa. Nah, dari firman ini saya belajar menyusui bayi. Tolong ibu-ibu, wah, berapa puluh tahun yang lalu kan ada tren ibu-ibu yang melahirkan anak malas menyusui. Wah, saya marah, saudara.
Menyusui bayi itu mutlak. Itu hak asasi bayi. Harus dapat ASI, air susu ibu. Jangan ditolak. Nah, saya nggak perlu jelaskan dampaknya secara medis, secara kesehatan. Air susu ibu itu imun yang kuat. Betul? Ya, vitamin D yang hebat. Dan banyak lagi yang lain. Nah, tapi yang paling penting, hubungan batin antara mama dengan anak itu erat sekali. Nah, saudara, kata menyusui, ibunya menyusui ini sama dengan pengalaman Samuel. Ya, sedikit nyimpang, tapi ini penting kita pelajari. Samuel juga sama. Sejak lepas susu, setelah disusui oleh mamanya yaitu Hana, maka Samuel dititipkan di rumah Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, metabolisme dan DAH yang bagus. Betul. Nah, dengerin ini. Samuel bertumbuh dari kira-kira umur setahun dengan 2 kakak angkat yang jahat sekali. Tapi Samuel gak terpengaruh. Nah, dari situ saya sebagai guru sekolah minggu mencari jawab. Kira-kira apa menyebabkan Musa dan Samuel ini bertumbuh dalam lingkungan yang rusak, tetapi tidak ikut rusak? Karena ada 2 kalimat yang sama. Ibunya Musa menyusui Musa, ibunya Samuel menyusui Samuel. Nah, dari situ saya gabung. Ternyata menyusui bayi itu hasilnya luar biasa. Ada apa? Nah, di sini saya belajar children psychology, ilmu jiwa anak-anak. Ternyata mama yang menyusui bayinya itu nggak cuma ada kehidupan yang kuat sehat dari ASI itu, tapi ada hubungan batin yang kuat antara mama dengan anak. Dan nggak cuma itu, dalam tradisi ya banyak kebanyakan dari daerah Asia. Setiap ibu yang menyusui, nah itu selalu ngomong, cerita, memasukkan harapan-harapan. Besok kamu besar jadi apa ya? Besok kamu begini. Nah, saudara, dalam ilmu jiwa anak-anak, setiap bayi sampai kira-kira umur 5 tahun, jiwanya ya, pikirannya juga, memorinya itu seperti kertas putih kosong bersih. Nah, 5 tahun bayi ini sampai umur 5 tahun kira-kira begitu dekat dengan mamanya. Maka mama ini sedang menulis, menggambar, ya, mewarnai kertas kosong itu. Entah dengan tulisan apa, gambar apa, warna apa, coretan apa. Tergantung mamanya selama menyusui sampai umur 5 tahun kurang lebih anak itu. Nah, setelah umur 5 tahun, maka kertas putih polos kosong itu sudah penuh dengan gambar, dengan warna, dengan tulisan. Begitu anak ini mulai sekolah, keluar dari rumah, maka kalau ada siapa saja, termasuk roh-roh jahat, yang ingin memberi tulisan lagi, di kertas itu nggak punya tempat lagi. Sebab kertas kosong itu sudah penuh, diisi dengan tulisan, warna, gambar dari mamanya. Saya kagum melihat firman Tuhan ini, saudara. Sejak itu saya cerewet kalau dengar ada ibu melahirkan, saya bilang nyusui ya. Bahkan kalau ketemu ibu-ibu hamil, saya bilang awas kamu tidak menyusui, berdosa besar. Idaman, ini anak saya dari Nias, jauh. Ya, udah lama ini ya saya nggak ketemu anak saya. Papa senang Idaman kamu bisa ikut belajar. Saudara, itulah pengaruh dari mama yang menyusui anaknya. Hebat sekali. Nah, saudara ya. Nah, ketika Musa umur 40 tahun,
terjadi masalah. Nanti saudara baca Keluaran 2 ayat 11 sampai ayat 22. Ya, kita nggak usah baca itu, tapi nanti baca. Jadi Musa ingin memakai kekuatannya untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa dia itu penyelamat mereka. Tapi salah cara Musa. Kalau sempat nanti kita belajar. Kalau tidak, kita lanjut saja. Akhirnya Musa jadi buronan, dibuang ke padang pasir, padang gurun. Tuhan tetap melanjutkan rencananya. Pasal 3 kitab Keluaran. Pasal 3. Nah, Musa, mulai ayat 1-an ya. Musa mengalami titik terendah di hidupnya. Dia nggak tahu mau ngapain. Dia sebagai buronan karena dikejar-kejar oleh Firaun, opa angkatnya itu. Mau bagaimana ini? Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Nah, akhirnya dalam pelariannya itu, ya, saya nanti baca di Keluaran pasal 2-nya, Musa bertemu dengan calon istrinya yang Tuhan berikan buat dia. Betul, komen dari Facebook, penting bagi ibu menyusui anaknya sambil bercerita tentang kebesaran Tuhan pada anaknya. Betul sekali. Nah, ketika Musa, puji Tuhan dari Amsterdam, dari Ternate, Gabung, puji Tuhan. Ketika Musa dalam keadaan gak tahu ngapain, itu umur 40 tahun. Nah, 40 tahun kemudian itu Keluaran 3. Jadi di Keluaran 3 ini Musa sudah umur 80 tahun. Biasa mengembalakan kambing domba. Kata biasa di sini itu menunjukkan rutinitas. Nggak ngapa-ngapain 40 tahun. Dari rumah ke kandang domba milik mertua, dibawa ke padang rumput, sore pulang, masukkan domba-domba ke kandang. Itu 40 tahun. Bayangkan 80 semester, saudara. Nggak main-main. Nah, maaf, saya memakai pengertian yang saya terima dari Roh Kudus. Tuhan sedih. Kenapa Yahweh Tuhan sedih? Karena di hidup Musa itu ada potensi yang luar biasa. Ini yang kita harus perhatikan. Nah, istilah saya, Yahweh Tuhan sudah menginvestasikan kehebatan surga ke hidup Musa. Ditambah lagi dengan ilmu yang dia dapat dari negara Mesir. Ingat, zaman itu hanya ada 2 bangsa di dunia, 2 negara yang hebat. 1 Mesir, 2 Tiongkok. 2 negara ini bersaing terus dalam teknologi. Buka sejarah. Ya, Tiongkok dengan Mesir itu tuanya hampir bersamaan. Saudara, ini hebat. Teknologi bangunan-bangunan. Lihat piramid-piramid Mesir. Lihat itu tembok besar Tiongkok. Tiongkok dan Mesir adalah 2 bangsa yang sudah punya teknologi kertas. Bangsa-bangsa lain belum pernah buat kertas. Tapi Tiongkok dan Mesir sudah. Tiongkok dan Mesir punya produksi logam. Emas, ya, logam, emas, besi, perak, tembaga. 2 bangsa ini. Mereka juga sudah punya, bisa buat kaca. Kaca. Dulu belum ada negara lain. Cermin, Mesir dan Tiongkok. Nah, Musa belajar semua itu. Sudah dapat investasi dari surga. Ditambahi lagi 40 tahun dia belajar politik, bahasa-bahasa asing, teknologi arsitek, teknologi meteorologi, logam-logam. Wah, semuanya dia belajar. Ternyata
40 tahun istilah saya seperti setrika. Tahu setrika? Kiri kanan. Dari kandang pagi-pagi ke padang rumput. Sore pulang. Kan kayak setrikaan. Tuhan sedih lihat Musa seperti itu. Maka kalau ada di antara saudara. Awas, kita sudah ada di hari kedua bulan kedua tahun ini. Dan ada di antara kita sedang belajar via Zoom, IG, FB. Dan dengar rekaman audio. Dan hidup saudara nggak ngapa-ngapain. Maaf, sebagai kalimat yang nggak disukai banyak orang. Tapi saya harus ngomong. Celaka. Kalau cuma pagi bangun, lapar makan. Kenyang tidur lagi. Siang bangun lagi, lapar makan lagi. Tidur lagi. Sore bangun, lapar makan lagi. Awas kamu begitu. Ngeri sekali. Hidup yang cuma rutinitas biasa. Bertobat. Temukan sesuatu yang luar biasa dari hidup kita. Apa investasi surga untuk hidup kita? Apa? Nah, hari itu Musa mau tidak mau, maaf Tuhan mau tidak mau, harus ambil putusan. Oh, ada tambahan. Susu sama darah yang asli Ibrani dari ibunya. Bukan peranakan apa ini ya. Tapi asli Ibrani. Maaf saya kurang begitu jelas. Saya lanjutkan ini. Usia kita berapa? Apa yang kita sudah kerjakan sampai umur sekian ini? Musa sampai umur 80 tahun. Tuhan sedih. Kenapa kamu gak ngapa-ngapain? Kembalian. Keluaran 3. Coba lihat berapa terjemahan yang lain. Ayat yang pertama tadi ya. Terjemahan yang lain. Ayat yang pertama. Ya. Nah, saya mau bongkar kata ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali. Nah, ini kata ini saya suka. Sekali. Berarti belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika ia menggiring kambing domba, terus pada waktu itu Musa sedang mengembalakan kawanan domba Yitro, ayah mertuanya, seorang imam dari Midian. Dia menggiring kawanan itu ke sebelah padang belantara dan tiba. Oh, enggak ada kata sekali. Sebermula maka mertua imam negeri dibawanya kawanan domba itu jauh ke dalam padang tiak. Oke. Maaf ya. Oke Bu Milka, puji Tuhan, senang sekali dari Nabire itu. BS. Pada waktu itu Musa mengembalakan domba-domba dan kambing-kambing itu mertuanya imam di Midian. Ketika ia sedang menggiring ternak itu, adapun Musa ingin temukan kata sekali. Saya imam dan mengiring, ya sampailah pada enggak ditulis, cuma bahasa terjemahan baru kata sekali. Nah, oke, saya mau bahas kata sekali ini penting. Berarti belum terjadi sebelumnya. Herder geworden over the skapan. Oh, sebentar. Op en dag. Pada suatu hari. Op en dag. Terima kasih Fanny. Bahasa Belandanya. Jadi baru sekali itu. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Saudara, begini maksud kata sekali. Op en dag. Ya, suatu hari. Ternyata kalau ada di antara kita yang hidupnya cuma biasa-biasa saja, bolak-balik rutinitas, ya, biasa-biasa saja, berarti orang itu tidak ada perubahan apa-apa, tidak ngerjakan apa-apa. Maka Papa harus buat sesuatu sekali. Nah, dalam pengalaman saya belajar ini, pokoknya Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang tidak enak di hidup kita. Pokoknya ada sesuatu yang tiba-tiba dar di hidup kita. Nah, ketika itu terjadi, belajarlah seperti Musa. Coba saudara tenang sebentar. Kira-kira Tuhan mau apa dengan saya ya?
Saya masih ingat Agustus 89. Sekali saya lagi di Amerika, saya sudah mapan di Eropa, saya sudah enak pelayanan di Amerika, saya sudah ada di Australia tahun-tahun itu. Tiba-tiba sekali, saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Sekali. Nah, kalau ada di antara kita yang sedang belajar tentang Musa hari ini, dan pernah terjadi sekali, saya nggak tahu ada peristiwa apa yang membuat ada goncangan yang cukup besar di hidup saudara. Coba tanya, Papa, engkau mau apa? Ini penting sekali. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Nah, kalau kita baca ayat ini dari berapa terjemahan, dari berapa bahasa, sama. Berarti Musa belum pernah sampai ke daerah itu. Maka itu bolak-balik terus rutinitas. Betul ya Iwan, anak saya dari Malang memberi komentar. Iya, ada sesuatu dalam hidup ini yang Tuhan harus belokkan kita ke jalur baru, ke jalan baru. Yang tadinya cuma rutinitas. Saya ingin katakan kepada saudara yang sudah hampir setahun, bulan depan setahun loh saudara, corona ada di Indonesia, bulan depan Maret. Nah, kalau ada di antara kita, ya Ronald, Papa senang kamu ikut. Kalau ada di antara kita hampir setahun ini, selama COVID-19 ini sedang merajalela di Indonesia, dan saudara masih belum tahu aku ini mau apa, cepat hari ini ambil keputusan. Oh, puji Tuhan ada yang sharing. Ya, sekali itu saya alami sekarang. Puji Tuhan. COVID-19 membuat semua gereja dan semua hidup hamba Tuhan dan semua hidup murid Yesus mengalami kata sekali. Struktur hidup yang mapan diobrak-abrik oleh COVID-19. Bisnis yang sudah jalan baik jadi kacau gara-gara COVID ini. Semua hidup dirombak total, saudara. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi percayalah, kalau kata sekali ini ada, saudara akan mengalami hidup yang luar biasa. Serius. Ini nggak main-main. Maka itu ayo saudara kita temukan kata sekali. Tuhan mau apa? Ya, ini yang kita harus tahu. Saudara, ini yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi di hidup ini, lalu sekali ada sesuatu, jangan panik, jangan ribut ini ribut itu, tunggu Tuhan. Pasti ada sesuatu. Nah, lihat ayat yang kedua, Keluaran 3 ayat 2. Nah, Papa mengalihkan perhatian Musa. Ini lucu. Kalau kita belajar ini lucu sekali. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar ya dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke, sebentar saya mau bacakan ada keterangan. Air susu sama dengan darah. Jadi tidak ada darah Mesir tapi asli darah Ibrani. Oh, terima kasih Darius Rorek. Tidak ada benih Mesir dalam hidup Musa. Itu sebabnya Musa tidak ada pengaruh dari sihir Mesir. Terima kasih. Nah, ini penjelasannya. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani air susu itu sama dengan darah. Betul. Orang Tionghoa juga punya konsep.
Maka itu kenapa seharusnya kalau ada ibu menyusui bayinya, maka wanita itu tidak akan haid atau mens. Nggak akan. Jadi peristiwa datang bulan bagi seorang ibu sedang menyusui tidak ada. Nah, dalam tradisi Tionghoa berkata begini. Kenapa ibu yang sedang menyusui tidak pernah haid atau menstruasi? Karena darah yang harusnya turun ke bawah, tapi darah itu dibuat Tuhan naik ke atas. Dan waktu darah ibu itu naik ke atas, itulah jadi ASI. Nah, ternyata saya baru tahu juga ini dalam bahasa Ibrani, air susu sama dengan darah. Jadi Musa itu disusui ibunya, berarti dia tidak punya darah Mesir atau benih Mesir. Terima kasih Darius untuk penjelasan ini. Baik, saya kembali ke ayat yang kedua. Kalau saya pakai kalimat ini, Musa itu mungkin. Musa itu orangnya cuek, wek. Kalau istilah orang lain cuek bebek. Artinya nggak peduli dengan siapapun juga. Nah, rupanya betul. Nah, Papa harus mengalihkan perhatian Musa dari rute yang rutinitas, dari kandang kambing milik mertuanya, dibawa keluar pagi-pagi ke padang rumput, malam sore bawa pulang lagi. Itu kan orang cuek, gak mau noleh kiri kanan. Udah cuek bebek, istilahnya begitu. Nah, Tuhan jengkel lihat Musa, ini anak diapain enaknya? Pakai cara apa supaya perhatiannya beralih? Nah, istilah saya karena saya pernah jadi guru sholat minggu. Ternyata Papa di surga mainan api. Nah, dia bakar sebuah semak. Nyala apinya. Nah, ini loh, secuek-cueknya orang cuek kayak Musa. Begitu dia lihat, kok ada api tapi gak ada orang. Yang buat Musa kaget. Loh, apinya besar. Tapi kok pohonnya gak terbakar? Ayo, secuek-cueknya orang cuek. Noleh juga, bukan? Ini yang luar biasa. Nah, akhirnya Musa noleh. Musa ke samping, belok. Ya, saya baca lagi. Saya baca BIS lah. Di situ malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak. Musa melihat semak itu menyala tapi tidak terbakar. Nah, secuek-cueknya orang cuek noleh juga. Kok aneh ya? Apinya gede, tapi semaknya kok nggak kebakar. Ayat 3. Nah, ini dia. Ayat 3. Lalu, Musa berkata, ngomong sendiri. Kalau begitu, aku coba menyimpang ke sana. Nah, kata nyimpang itu loh. Berarti dari 40 tahun jalannya rutin sama, rutenya sama terus. Aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? BIS. Luar biasa pikirnya. Nah, karena ada kata luar biasa, surprise. Apa itu? Ya, semak itu tidak terbakar. Baiklah kulihat dari dekat. MILT. Dan Musa berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang. Dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Dan seterusnya. Ayat 4. Ayat 4. Musa masih belum tahu. Ada apa itu? Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Sampai di ayat ini saya tuh mikir begini. Saya percaya pasti ada di antara kita yang sedang ikut belajar tentang Musa ini pernah ngalami seperti Musa. Begini, maaf kalau saya salah, ya. Kalau saudara nggak bisa terima apa yang saya mau sharingkan, nggak apa-apa, ya. Tapi izinkan saya ngomong dulu. Begini, ternyata Musa itu kecewa dengan Tuhan. Karena 40 tahun dia mau melakukan panggilannya untuk menyelamatkan bangsanya dari penjajahan perbudakan Mesir. Tapi dia dengan kekuatannya
Dia membunuh orang Mesir tanpa dia sengaja. Nah di situ dia mikir, kenapa Tuhan gak tolong aku? Sampai akhirnya dia jadi buronan. Dikejar-kejar sebagai pembunuh. Nah 40 tahun itu rupanya Musa sudah gak mau, istilah saya, otak-atik Tuhan lagi, enggak lah. Maaf, siapa yang pernah dengar ada orang Kristen kecewa, hamba Tuhan kecewa, terus pakai kalimat ini, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Pasti pernah dengar ya, ada orang ngomong seperti itu, gak usah Tuhan-Tuhanan. Jangan ngomong tentang Tuhan kepadaku. Aku gak percaya, aku sudah muak. Ada toh orang kecewa. Nah dengarkan, kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami seperti itu, ternyata saudara nggak sendirian. Ada saudaramu, namanya Musa, pernah kecewa juga. Maka itu Tuhan membawa Musa kepada satu turning point, bahasa Inggrisnya titik balik, dengan yang dia nggak pernah pikirkan. Nyimpang, dibalikkan, diarahkan lain jalannya. Nah, maka itu saudara, ketika Yahweh Tuhan melihat Musa tertarik dengan dialihkannya perhatian Musa yang 40 tahun cuma kayak setrika tadi. Aku mau melihat ada apa itu. Oh, ada yang pernah nggak cuma dengar, pernah melakukan karena kecewa, betul. Nggak usah Tuhan-Tuhanan. Udah marah gitu, udah. Saudara, berserulah Musa dari berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa. Wih, Papa luar biasa. Saudara, renungkan. Ketika Papa memanggil Musa, Musa, itu gak ada unsur marah. Justru unsur rindu. Papa kangen Musa. Karena 40 tahun Musa gak mau mencari Tuhannya lagi. Maka itu ketika Papa tahu Musa mendengar, Musa, Musa, woi, senang sekali ya weh Tuhan. Lalu Musa menjawab, ya Tuhan. Terjemahan AYT. Ketika Yahweh melihat bahwa dia berpaling untuk melihat, Tuhan memanggilnya dari tengah-tengah semak belukar itu dan berkata, Musa, Musa. Ini loh. Aduh, mengharukan. Musa menjawab, ini aku. Aduh, sahaya Tuhan, bahasa Melayunya. Jawab Musa, saya di sini. PS, saya di sini Tuhan. Manis bukan? MELT, inilah aku. Selber, ya, ini aku Tuhan. Ya, aku ada di sini. Terus ayat 5. Ayat 5. Yang ingin belajar mendengar suara Tuhan, belajarlah dari hidup Musa. Lalu ia berfirman. Nah, saya ingin saudara melihat perbedaannya. Coba satu terjemahan, karena ayat 4 dan ayat 5 ada satu sikap yang saya terharu sekali. Ya, ayat 4 perhatikan. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah. Tuhan berteriak kesenangan. Wow, akhirnya Musa bisa mau ngikutin aku, berseru. Nah, setelah Papa tahu Musa belok menuju tempat itu, ada kalimat berfirman. Coba bongkar. Kenapa pertama berseru, lalu kedua berfirman? Beda loh saudara. Berseru itu refleks, antusias, meledak sukacitanya. Karena 40 tahun Papa menunggu Musa, gak mau dengar. Setelah Musa belok mendekati, ya ini aku Tuhan. Tuhan lembut, berfirmanlah. Saya terharu. Tolong saudara artikan lagi lebih dalam. Berseru. Begitu ketarik, berfirman. Keren ya?
Saya ulangi ayat 5. Lalu Yahweh Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Yahweh berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan, karena dia merasa bersalah. Saudara, luar biasa. Tuhan Musa merasa bersalah, nutup mukanya. Ayat 7. Oh maaf, ayat 6 ya. Oh ayat 7. Dan Yahweh berfirman. 3 kali berfirman. Berseru cuma sekali. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah atau penyiksa-penyiksa, penjajah-penjajah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Ewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, lihat, jadi sekarang Musa, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Cukup sampai di sini. Haleluya. Saudara, dari pengalaman Musa ini saya belajar. Nah, bagi semua saudara yang ingin belajar mendengar suara Tuhan, ini yang saya pertama dapat dari Bapa di surga. Bagi saudara yang ingin belajar mendengar suara Tuhan, belajarlah seperti yang dialami oleh Musa. 40 tahun. Saya percaya Musa mungkin sudah malas berdoa. Malas. Karena dia kecewa. 40 tahun. Musa itu tadi. Sudah gak usah tuan-tuanan. Gak usah. Papa tahu dia kecewa. Papa sangat tahu. Maka itu saudara, akhirnya Musa ditunggu. 40 tahun. Dia gak doa. Pasti dia gak berdoa. Dia juga tidak tahu mau bagaimana. Nah, pertama kali dia dengar Tuhan bicara kepada dia. Ini konsep penting dalam perjalanan iman kita tentang hidup Musa. Kalau saudara dan saya ingin belajar mendengar suara Tuhan, maaf, di masa-masa karismatik masuk Indonesia kacau. Ada banyak orang punya karunia nubuat, punya karunia penglihatan. Saya nggak meragukan. Cuma yang jadi kesedihan adalah kenapa orang-orang Kristen memanfaatkan karunia orang itu untuk mendengar suara Tuhan, bukan seperti yang dialami Musa. Maaf loh saudara, itu dulu. Sekarang sudah hampir nggak ada. Masih ada 1-2 lah. Begini. Cincin saya hilang loh, cincin kawin itu. Datang ke tante itu punya karunia nubuat. Ayo kita tanyakan. Ini kan ngawur. Ayo kita cari hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Kami ini mau pindah rumah. Mau kontrak di mana yang paling baik. Nah, hal-hal seperti itu. Bahkan tidak sedikit tanya, ayo kita pergi ke Bukit Doa itu. Itu di sana ada hamba Tuhan yang peka dengar suara Roh Kudus. Ayo kita cari mereka. Mungkin mereka bisa menubuatkan siapa jodoh saya. Saya punya 3 pilihan. Aduh, betul seperti dukun. Itu pernah terjadi dan saya pernah ngalami sendiri sampai saya kaget. Ayo kita tanya. Maka itu hati-hati yang suka bernubuat. Nah, hari ini saya mau yakinkan saudara. Ternyata seperti Musa, Yahweh Tuhan berbicara pertama kali dalam hidupnya. Itu bukan tentang
untuk keperluan pribadi Musa dan keluarganya. Catat ini. Ternyata pertama kali Musa mendengar Tuhan berbicara tentang orang lain yang sedang menderita. Tolong catat ini. Tentang orang lain yang sedang menderita. Maka itu baca lagi karena waktu ya. Musa mendengar Tuhan. Musa, sudah ku dengar jeritan bangsaku, umatku yang ditindas, yang dijajah. Aku mau melepaskan mereka keluar dari negeri perbudakan ke tempat yang kujanjikan. Jadi tolong pegang, belajarlah mendengar suara Tuhan. Bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Belajarlah mendengar suara Tuhan untuk penderitaan orang lain lebih dulu. Kalau dalam hidup saudara punya motivasi seperti Musa, maka Papa pasti akan berbicara dan rajin berbicara kepada saudara. Karena saudara dilihat oleh Papa di surga, hati saudara cukup luas untuk mendengar suara Tuhan tentang jeritan orang lain. Maka itu berkali-kali saya bicara kepada banyak orang. Tuhan ingin memakai hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita bisa membuka 5 hal di hidup kita. 1, buka telinga kita untuk mendengar tangisan, jeritan orang yang sedang menderita, sedang lapar, sedang sakit di sekitar kita. Kalau kita suka buka telinga kita, nanti Tuhan akan bicara kepada kita di sana, di situ, di sana. Ada orang susah, Dia pasti bicara. Yang kedua, buka mata. Untuk kita bisa melihat kiri kanan kita siapa yang sedang butuh, sedang perlu. Yang kedua, bukalah mulut kita untuk menghibur orang-orang yang susah. Memberi support, memberi kekuatan. Yang keempat, bukalah hati kita untuk menerima mereka. Buka hati kita untuk menerima mereka. Yang berikut, buka dompet kita. Nah, ini yang paling berat. Lalu buka rumah kita. Weh, kalau hal-hal ini kita buka, Tuhan tahu, maka Tuhan pasti berbicara kepada kita. Pasti, nggak mungkin tidak. Betapa dahsyatnya Tuhan kalau semua kita mengalami seperti Musa. Setelah kecewa capek dengan Tuhan, maka Tuhan melihat hidup Musa hebat sekali. Saudara, aduh sayang waktu. Tapi memang itulah Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Aduh, ini ada yang komen di Facebook. Dengar kebenaran ini, jantung seperti mengalami goncangan-goncangan. Ya, puji Tuhan. Ada suara kita. Koden aku siap mau bakti sosial lagi di Pesat Nabire. Ayo ya. Ini dokter gigi dari Jerman. Ya, puji Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan lewat kehidupan kita. Dari antara semua hal-hal yang luar biasa dari hidup Musa, mari kita lihat sebagai ayat-ayat yang terakhir. Supaya mulai hari ini kita semuanya rindu seperti Musa. Keluaran 33. Ya, Keluaran 33. Wih, waktunya cepat sekali, nggak rasa. Keluaran 33. Mulai ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-11. Keluaran 33, 9 sampai 11. Ya. Apabila Musa masuk ke dalam Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, ini kemah pacaran. Saya pakai istilah Musa membuat kemah pacaran.
Itu di ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, rumah-rumah maksudnya orang Israel. Dan menamainya kemah pertemuan. Nah ini saya pakai istilah kemah pacaran. Luar biasa. Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pacaran. Yang di luar perkemahan itu. Betul-betul luar biasa. Kalau Musa seperti itu. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pacaran itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik. Kehadiran Bapa di surga itu ditandai dengan tiang awan. Nah pertanyaan saya kepada saudara. Kalau kita baca ayat 9. Antara Bapa di surga dengan Musa. Siapa yang menunggu siapa? Ini mengagumkan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pacaran itu, Tuhan baru turun. Jadi Papa Yahweh Tuhan yang nunggu Musa. Ini yang saya heran. Berapa kali kita berdoa berjam-jam, sudah merem lama, capek, Tuhan gak datang-datang. Melek lagi, merem lagi, Tuhan gak hadir-hadir. Musa. Begitu Yahweh Tuhan tahu Musa masuk ke ruangan pacaran itu, Tuhan turun. Kalimat pertanyaan kedua. Siapa yang mulai nyerocos duluan? Ini pertanyaan penting. Seringkali kalau kita mau berdoa, kita nyerocos duluan. Sampai Tuhan gak punya waktu mau ngomong pada kita. Setelah kita doa banyak. Dalam Yesus amin. Terus kita pergi, Tuhan bingung kemana ini anak sudah lari tadi. Tuhan Yahweh bicara duluan. Saya baca terjemahan versi membaca dengan mudah dari Mike. Kapan saja Musa pergi ke kemah itu, awan tinggi akan datang ke bawah dan tinggal pada pintu masuk kemah itu. Dan Yahweh akan bicara kepada Musa. Betul. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Bangsa itu menanti. Begitu mereka tahu gembala mereka masuk ke ruangan itu dan mereka lihat tiang awan turun. Musa tahu, bangsa itu tahu Yahweh Tuhan akan bicara kepada dia. Mereka sujud. Betul, setiawan. Yahweh Tuhan bicara duluan. Ayat 11. Ayo alami. Kalau saudara dan saya sudah belajar tentang Musa, percayalah, yang disembah Musa juga yang Tuhan kita sembah. Ini yang hebat sekali. Ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Bisa Filemon, jangan bertanya, bisakah kita alami seperti yang Musa alami? Bisa. Apalagi di zaman gawat seperti ini, Papa rindu berbicara dengan kita. Cuma kita aja yang tuli, karena terlalu banyak dengar suara duit di kuping kita. Maaf saya berkata. Percaya Yahweh Tuhan masih bisa bicara kepada kita sampai hari ini. Catat. Kalimat berikut ayat 11. Maaf saya ulangi. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Nah ini dia. Tetapi abdinya, muridnya, yaitu Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, hal yang paling penting, saudara yang mau belajar tentang Musa dan mengalami hidup Musa, harus punya Yosua, punya murid, punya beberapa orang, untuk orang-orang itu akan melanjutkan apa yang Tuhan tetapkan di hidup saudara. Harus punya. Ya, maka itu saya senang memuridkan banyak orang. Karena itu perintah. Siapa Yosua saudara dalam hidup ini. Jadi ini hebatnya Musa. Ayat
yang ke-17, masih pasal yang sama, pasal 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Yahweh menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta, sebab kamu mendapatkan kemurahan hati di mataku dan aku telah mengenalmu dengan namamu. Maka firman Yahweh kepada Musa, lagi perkara ini yang kau katakan itu hendak ku perbuat, sebab engkau telah beroleh rahmat pada pemandanganku dan aku mengenal engkau dengan namamu. Kata Yahweh kepada Musa, permintaanmu akan ku kabulkan, sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal ini yang telah engkau katakan aku melakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan di mataku dan aku mengenalmu dengan namamu. Firman Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, sebab aku berkenan kepadamu dan aku mengenal namamu. Wih, luar biasa. Saudara catat, ternyata Musa nggak pernah berdoa. Ini pasti kaget. Ternyata dalam ayat ini diberitahu Musa nggak pernah berdoa. Musa selalu berkata, saya membedakan antara berdoa dan berkata. Bedanya apa? Kalau berdoa itu isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Kalau berkata itu diskusi, dialog, 2 arah, sharing, cerita. Ini loh yang Tuhan cari. Kebanyakan berdoa malah membuat Tuhan pusing kepala. Maaf. Karena kita kalau berdoa cuma minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Tuhan tolong, Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkenan. Enggak, Musa enggak begitu. Maka itu saya kagum. Nah, dalam bahasa Indonesia saudara cari semua terjemahannya sama. Juga hal yang telah kau katakan ini. Lagi perkara ini. Juga hal ini yang telah kau katakan. Berarti sebelum-sebelumnya sudah begitu. Tuhan menuruti perkataan Musa. Jadi di mata Tuhan, Musa itu dianggap nggak pernah salah ngomong. Maka itu Yakobus 3 ayat 3 berkata, orang sempurna itu cuma dinilai dari kata-katanya, nggak pernah salah. Wih, hebat sekali Musa. Karena Tuhan mengenal Musa dengan namanya. Jadi sampai sedalam-dalamnya ada komen di Facebook. Mencoba mengimajinasikan dengan kuat cerita tentang Musa. Khususnya bagian Musa yang ngobrol dengan Tuhan, muka dengan muka, membuat terharu dan sangat-sangat ingin mengalaminya. Siap untuk terus belajar. Ya, yakinkan diri saudara, yang disembah oleh Musa waktu itu adalah Papa kita untuk hari ini. Saya ulangi, yang disembah Musa hari itu adalah Papa kita sampai hari ini. Datanglah kepada dia sebagai anak yang tulus, yang terbuka, maka Papa akan banyak berbicara kepada kita. Desri, tadi pagi kamu kirim Papi video anak niru orang tuanya. Dan ini kita harus belajar. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah pelajaran tentang Musa gak cuma kita jadikan pengetahuan. Papa ingin semua kita punya pengalaman seperti Musa, bahkan lebih hebat. Karena di zaman ini banyak orang susah, banyak orang bingung. Tuhan ingin kita jadi Musa-Musa akhir zaman, menyelamatkan mereka. Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku firman ini. Selamat menikmati pengalaman hidup dengan Tuhan seperti Musa. Puji Tuhan.